Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Ada 75 partai politik baru yang sudah berstatus badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM dan bersiap menjadi peserta pemilu. Belum lagi partai peserta pemilu 2019 yang nanti akan juga kembali mengikuti verifikasi administrasi dan faktual untuk kembali menjadi peserta pemilu 2024. Banyak partai tahapannya disebut sulit, apakah ini mudah atau sudah dipersiapkan oleh partai-partai? Kita tentu juga ingin mengetahui partai-partai ini sebenarnya punya visi yang berbedakah dengan partai-partai yang sudah ada, bagaimana peluangnya. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio Forum Christian. Saya perkenalkan yang pertama, ini saya mau tanya, ini penampilan pertama di media atau udah berapa kali diwawancara sama media sebagai ketua KPU yang baru? Udah. Beberapa kali ya, ya udahlah nggak apa-apa lah. Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari yang saya sudah ganggu dari tahun 2019. Selamat datang, terima kasih Pak Hashim. Terima kasih, dan ada sejumlah narasumber lain juga yang bergabung di studio. Saya perkenalkan ada Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Bidang Organisasi Partai Perindo. Jadi Partai Perindo ini sudah menjadi partai peserta pemilu 2019, tidak lolos parliamentary threshold, kemudian harus mengikuti tahapan yang sama. Kita akan elaborasi lebih dalam soal itu. Kemudian ada Mas Geri Hakubun, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Ini salah satu partai politik baru dari 75 parpol yang saya sebutkan. Terbentuk baru 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Sejak Oktober 2021. 21. Oke. Melalui sambungan Zoom juga bergabung bersama kita ada Mahfud Siddiq, Sekjen Partai Gelora Indonesia, ini juga partai politik baru. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mahfud. Nah, audionya belum saya dengar, tapi semoga saat kita berbincang bisa baik audionya. Saya juga coba sapa narasumber lain yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Hadar Nafis Gumai, Direktur Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas. Pak Hadar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Nah, audio Pak Hadar sih baik, tapi semoga nanti audio Pak Mahfud juga baik. Saya Ketua KPU, kalau dilihat di undang-undang syaratnya, nanti saya tanya sih soal berat atau enggak sih ke partai-partai program parpol ya, tapi syaratnya adalah 100% perwakilan di provinsi, betul ya, 34 provinsi, kemudian 75% di kabupaten kota, di kecamatan 30%, betul ya? 50% ya? Oke, Pak Hashim mungkin yang lebih bisa menjelaskan kepada kami, menjadi partai politik baru yang sudah berbadan hukum, berarti tidak serta-merta menjadi peserta pemilu. Ada tahapan yang harus dilalui, apa tuh Pak Hashim? Jadi yang pertama, per definisi ya, kalau kita baca undang-undang partai politik, ini kan partai politik kan organisasi kemasyarakatan ya, yang punya ideologi, punya tujuan-tujuan politik tertentu. Nah, untuk disebut sebagai sebuah partai politik secara resmi ya, itu kemudian harus berbadan hukum. Ini wewenangnya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau ada sekumpulan masyarakat, warga negara ingin membentuk partai politik, itu mengurusnya di Kementerian Hukum dan HAM. Di situ ada syaratnya sendiri. Ya. Nah, untuk menjadi peserta pemilu, syaratnya adalah partai politik yang sudah berbadan hukum. Artinya sudah ada SK dari Kementerian Hukum dan HAM, itu berhak untuk mendaftar sebagai partai politik ya. Nah, yang disebutkan Mbak Kris tadi, ada 75 partai politik sekarang ini yang berbadan hukum di Kemenkumham, itu bukan kemudian semuanya baru. Karena partai politik yang lama kan semuanya pasti berbadan hukum ya. Jadi total? Ya, total 75 partai politik. Nah, kemudian ini kan kemudian soal hak kan mau digunakan atau tidak ya, apa ingin jadi peserta pemilu atau tidak, itu nanti pada saatnya, pada saat sudah dibuka pendaftaran, teman-teman partai politik mendaftar ke KPU. Syaratnya adalah menurut undang-undang yang pertama adalah ada pengurus di tingkat pusat ya, apapun namanya tingkat pusat ya. Kemudian yang kedua punya pengurus di 34 provinsi, artinya kalau provinsi kita sekarang ini 34, maka 34 provinsi harus ada pengurus partai politiknya. Kemudian yang ketiga, di masing-masing provinsi, di 34 provinsi tadi harus punya pengurus di 75% kabupaten kota. Jadi 75%-nya itu bukan total dari 514 kabupaten kota, tidak, tapi 75% dari masing-masing provinsi. Kemudian di kecamatan, di dalam 75% tadi itu harus punya pengurus di kecamatan, minimal jumlahnya 50% dari total jumlah kecamatan di masing-masing kabupaten tadi. Kemudian yang kelima adalah punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk di masing-masing kabupaten, di 75% kabupaten kota di setiap provinsi tadi itu. Kemudian harus punya kantor tetap. Kantor tetap ini minimal ya sampai dengan
tahapan pemilu selesai. Tahapan pemilu selesai itu ukurannya apa? Dilantiknya pejabat-pejabat terpilih. Katakanlah misalkan namanya kantor partai kan sangat mungkin sewa pakai, sewa bisa pinjam pakai gitu ya, tidak permanen milik partai, tetapi harus disediakan itu sampai dengan berakhirnya pemilu, yaitu sampai dengan dilantiknya pejabat-pejabat terpilih hasil pemilu. Nah, itu syaratnya ya. Yang kemudian dokumennya apa di undang-undang juga diatur. Yang namanya mendaftar itu ada surat pendaftaran yang ditandai oleh istilahnya itu ketua umum atau sekretaris jenderal partai atau apapun, masing-masing partai pasti punya istilah sendiri ya. Tapi intinya ketua dan sekjen di tingkat pusat mendaftar, kemudian melampirkan dokumen yang dipersyaratkan tadi. Nah, misalnya seperti anggota ya. Untuk pembuktiannya kan itu kan dokumen harus ada daftar nama anggota, dilampiri dengan KTA gitu kan, kemudian juga ada NIK-nya, nomor induk kependudukan sebagai instrumen untuk memeriksa tentang kegandaan. Ya, itu. Apakah ini benar-benar ada juga? Iya betul. Ya? Itu gambaran tentang syarat ya. Kemudian lanjut begini? Iya lanjut. Nah kemudian tampaknya panjang ya syarat-syaratnya ya. Syarat kurang lebihnya itu ya. Itu harus dipenuhi teman-teman partai. Nah tentang mekanismenya begini. Sudah dipraktekkan di pemilu 2019 pada waktu pendaftaran di 2017. Jadi namanya juga eranya udah makin hari makin ini ya, teknologi digitalisasi digunakan. Semua dokumen persyaratan tadi itu diunggah di aplikasi yang namanya Sistem Informasi Partai Politik. Sekarang berarti menggunakan teknologi informasi gitu betul. ya. Itu sudah digunakan sejak pemilu 2019 di awal 2017. Tapi ini sebenarnya bukan barang baru. Karena saya ingat betul Mas Hadar di awal KPU 2012 yang merintis ini di era beliau itu. Kita tinggal melanjutkan aja di 2017 dan kemudian kita gunakan lagi untuk 2024 untuk di tahun 2022 ini ya. Tentu dengan berbagai macam pengembangan, evaluasi dan segala macam. Intinya semua dokumen tadi itu diunggah, kemudian diinput gitu. Dan nanti ketika datang ke kantor KPU itu yang dibawa tinggal surat pendaftaran hard copy dan rekapitulasinya aja. Jadi tidak lagi teman-teman berbondong-bondong membawa berkas yang banyak gitu ya. Ya, paper yang ini ya sebisa mungkin paperless ya. Dan kemudian pendaftaran di pusat, di kantor pusat. Kalau dulu seingat saya daftar anggota menyerahkannya di kabupaten kota. Nah, nanti ini semuanya dipusatkan dan semuanya istilahnya secara digital. Ya, digital diunggah itu. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan begini, misalkan ya namanya teknologi ya, pasti ada sesuatu kekurangan atau gimana trouble, gitu ya. Bisa human error atau technical error gitu. Atau ada sinyal error misalkan. Dalam situasi tertentu, misalkan ada dokumen yang namanya daftar itu kan oleh undang-undang disebut dokumen persyaratan harus lengkap. Yang namanya daftar, katakanlah misalkan ini asesmennya ya misalkan tanggal 1 sampai 7 Agustus. Misalkan daftarnya hadir pada tanggal 1. Kita periksa itu kan harus lengkap. Nanti kalau sudah lengkap diterbitkan berita acara bahwa pendaftarannya dokumen lengkap. Itu dulu ya. Nah, kalau belum lengkap, apakah ada kemungkinan teman-teman partai melengkapi? Masih dimungkinkan sepanjang masa pendaftaran. Sebelum tanggal 7 berakhir? Sebelum 7. Misalkan sudah dicek sipolnya gitu, dicek ya. Masih ada item yang kurang? Ada yang kurang misalkan. Sebetulnya barangnya secara fisik ada, tapi belum terunggah. Oke, ini kita anggap ada, kita terima, tapi nanti kita fasilitasi di-scan dan diunggah. Jadi semuanya tetap digitalisasi, nanti KPU menyiapkan helpdesk, semua dokumen kita usahakan untuk diunggah. Tapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya pintu. Kalau misalkan ada sesuatu tentang teknologi, maka ketika teman-teman partai dimungkinkan manual. Ya, ketika membawa ini belum ada, kalau bisa menunjukkan yang katakanlah dokumen yang belum ada, oke, kita anggap ada, lalu kita unggah ya, di-scan dan diunggah. Itu saya kira itu fasilitas yang coba untuk diberikan karena kepada harap para calon peserta pemilu. Betul, harap diingat Mbak bahwa KPU ini kan secara filosofis ya di Undang-Undang Pemilu adalah melayani. KPU melayani. Ada dua pihak besar yang dilayani KPU. Yang pertama pemilih, yang kedua adalah peserta pemilu. Sehingga bagi kami ya dan juga teman-teman partai sudah menyadari di 2017 yang lalu bahwa Sipol ini banyak membantu fasilitasi secara teknologi informasi ini ya, dan yang sebetulnya ini dalam rangka juga ini Mbak, memodernisasi database atau administrasi kepartean
Sehingga kemarin teman-teman mungkin ya belum sampai ke sana, tapi begitu difasilitasi KPU ini sudah makin administrasi makin tertib lah. Dan kemudian dalam perkembangannya itu teman-teman partai misalkan ada anggota meninggal, bisa segera diperbarui ya, datanya. kemudian menyampaikan ke KPU diperbarui. Semoga kita harapkan ke depan makin baik betul, ya. Ada pengurus database kita. Habis Konvercap kabupaten atau Konfebil tingkat provinsi perubahan atau langsung pilkada ya menyampaikan ke KPU, nanti kita berikan akses untuk mengunggah. Supaya yang kemudian kita kenal dengan istilah sipol berkelanjutan. Gitu. Prinsipnya adalah untuk memberikan kemudahan kepada para peserta, calon peserta pemilu ya, maupun kepada pemilih. Ini berarti pas nih pertanyaan, ini susah atau sulit atau mudah? Mungkin kalau Perindo sih mungkin sudah pernah gitu coba. Jadi saya ke Mas Geri nih, Mas Geri ngalaminnya nih mulai sekarang mempersiapkan tentunya untuk bisa lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Itu berat gak sih? Kalau kita bilang berat, pasti ada tantangan ya. Tapi kita juga bukan ujuk-ujuk karena partai baru lantas baru pertama kali. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Ketua bahwa ini sudah diterapkan di tahun 2019 dan pada waktu itu pun kita sudah melakukan pada waktu kita berada di partai yang sebelumnya. Dan saya pikir ini satu hal yang mau nggak mau kita harus ada update lah. Perkembangan zaman kita jangan sampai ketinggalan. Dengan hal seperti ini kan memudahkan banyak hal, memudahkan baik pemilih, peserta pemilu, bahkan ke penyelenggara gitu juga gitu kan. Dan kita sudah hidup di era yang berbeda. Kita lebih gampang untuk bisa mendeteksi dan melihat perkembangan perubahan dengan hal seperti itu. Jadi saya pikir saya sangat apresiasi ya bahwa itu satu hal, jangan kita melihat dari sisi tantangannya. Tapi ini sebetulnya bagus, tujuannya juga untuk bagaimana kita memudahkan kinerja dari semua pihak. Apalagi tadi ditambah bahwa update datanya bisa lebih dipermudah. Jadi secara administratif juga partai sebenarnya dibantu ya. Sangat dibantu karena kita Indonesia ini negara yang geografinya kepulauan. Banyak sekali penduduknya. Betul, jadi sangat membantu sekali. Dan saya pikir ke depan mungkin akan lebih memudahkan lagi untuk bisa yang dulunya mungkin cuma sekian persen, akan lebih banyak yang akan berpartisipasi dalam peserta pemilu ya. Itu harapan kita sebenarnya ya. Tingkat partisipasi, PR-nya KPU. Tingkat partisipasi peserta pemilih itu juga. Sebetulnya kalau partisipasi pemilih nggak cuma tugasnya KPU Mbak. Parpol juga orang hadir kan tergantung yang dipilih layak. Ada nggak? Layak orang nggak datang. Iya. Calon kan partai. Jadi kalau partisipasi bukan semata-mata tugas KPU. Partai politik juga punya tugas itu. Semua sebenarnya ya. Belum apa-apa udah nyengat itu sekarang. Kalau udah sengaja pilih duduk deketan ya. Jadi kalau soal sah dan tidaknya surat suara itu ranahnya. Oke, sip. Saya akan bertanya nanti ke Pak Mahfud, Pak Hadar dan juga Pak Yusuf soal pandangan mereka mengenai sistem dan mekanisme ini, sekaligus juga jadi pencerahan buat kita semua. Ada syarat yang harus dilalui dan tentunya bisa membuka cakrawala kita mengenai siapa saja calon peserta pemilu yang mungkin nanti itu menjadi pilihan Anda di pemilu 2024. Sesaat lagi melanjutkan dialog terkait hal ini di Forum Christian.